Bismillahirrahmanirrahim. Fadlan hadati sayyidina wa habibina syafiina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi rabbil fadati ila arwahil awliya wa salihin masyayikh al-'azim wa walidiha wa ila arwahil mu'allimin wa shaykhina wa ahlihim wa asharihim wa zawjatihim wa auladihim wa zurriyyatihim wa talamizatihim wa talamihim wa qiyamah wa sallallahu alaihi syekh Matrashan bin Abdullah bin Kalamin syekh Muhammad bin Abdul Samad bin syekh wa kashful anwar bin Bajali wa syekh Muhammad Sharwan Abdul Baqi wa syekh Muhammad Zaini bin Abdul Abbas wa ila syekh Muhammad Sikabu wa ila mu'allif hadzal kitab wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahida ila al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Yang pertama, riya munafik. Riya munafik dengan menzahirkan iman pada ketika hatinya kafir, maka ini lebih besar daripada syirik yang nyata. Ini kembali kita melanjutkan pengajian kita, pelajaran kita tentang penyakit hati ngarannya riya. Jadi di sini riya itu ada terbagi kepada beberapa macam, ada 3 di sini pengarang kitab. Ada riya yang paling besar, itu adalah riya orang yang munafik. Riya orang yang munafik ini adalah riyanya dia secara zahir beriman, untungnya mengaku beriman dan Allah Ta'ala, mengaku hambanya Allah Ta'ala, beribadah juga kayak orang, sembahyang juga kayak orang, tapi hatinya kafir, hatinya kada percaya lawan Allah. Nah, orang semacam ini walaupun ibadahnya banyak, walaupun ibadahnya sama persis nang kayak orang mukmin yang lain, walaupun ibadahnya banyak atau sama persis kepada mukmin yang lain, ini ibadahnya kada jadi napa-napa, kada jadi napa-napa, kada diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa jadi kenapa? Sebab jadi kada diterima oleh Allah Ta'ala, padahal ibadahnya bujur, ibadahnya kayak orang jua, berwudu kayak orang jua, sembahyang kayak orang jua. Kenapa kada diterima? Karena ia kada percaya dengan Allah Ta'ala. Nah, penyakitnya di situ, kada percaya, kafirnya, kada percaya dengan Allah Ta'ala. Karena yang kada percaya dengan Allah Ta'ala, kayak apapun gawiannya, kayak apapun ibadahnya, kayak apapun amalnya, kada diterima oleh Allah Ta'ala. Seapapun baiknya orang dalam kelakuannya terbaik, atau cuma nolong orang, atau cuma bantu orang, tapi karena ini kada beriman, kada percaya oleh Allah Ta'ala, maka ibadahnya tadi, amalnya tadi itu kada diterima oleh Allah Ta'ala, kada jadi napa-napa. Hanya syarat utama ibadah yang diterima itu, seorang itu dulu harus percaya, iman dulu dengan Allah Ta'ala. Bila sudah iman dengan Allah Ta'ala, apa aja ibadah yang kita terima, apa aja ibadah yang kita gawi, insya Allah itu diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, syarat cukup syarat sahnya, syarat cukup rukunnya, apa aja ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah hatinya kafir, hatinya pada beriman dengan Allah Ta'ala, sebab apapun ibadah amal yang kita kerjakan, mengaji umpamanya, baik bahasa suara, makharijul hurufnya, matnya, qalqalahnya pas benar, tajwidnya secara umum pas benar, tapi orang ini kada beriman dengan Allah Ta'ala, diterima kah mengaji itu? Kada diterima.
Kenapa jadi kada terima? Karenanya kada beriman. Banyak kayak di luar negeri situ, kata saya di luar negeri, di Indonesia juga banyak kayak orang non muslim tuh hanya bisa mengaji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak kayak yang bisa mengaji angka itu, tapi ibadahnya itu, amalannya itu kada diterima oleh orang. Kenapa kada diterima? Karena inya kada beriman. Kada beriman siapa? Lawan Allah Ta'ala. Jadi menurut keyakinan kita umat Islam, sebaik apapun pekerjaan seseorang, sebaik apapun kelakuan seseorang, selama ia kada beriman kepada Allah Ta'ala, maka itu kada jadi apa-apa. Kada jadi apa-apa. Seseorang selama ia kada beriman kepada Allah Ta'ala, maka itu kada jadi apa-apa. Kada jadi apa-apa. Yang kedua, riya dengan ibadah yang wajib. Nah, ini riya nomor 2. Riya nomor 1 tapi riya orang yang munafik, menzahirkan iman tetapi di hatinya tidak mengimani. Nah, itu riya yang paling gunul. Nah, riya yang ranking 2 adalah riya dengan ibadah. Riya dengan ibadah. Riya dengan ibadah yang wajib, seperti mereka yang sembahyang zuhur misalnya di hadapan orang lain, dan jika ia bersunyi seorang diri niscaya tidak ia sembahyang. Waliyazubillah. Bila di tengah orang banyak rajin sembahyang, bila di rumah seorangan palai. Nah, itu ngarannya riya, ngarannya bila di tengah orang banyak kisah apa ianya apa ibadah. Nah, bila menyorangan di rumah palai apa sembahyang kada. Nah, bila macam itu kelakuan kita, berarti di hati kita tuh ada riya, ada penyakit hati ngarannya riya. Dan jika ia bersunyi seorang diri niscaya dia sembahyang. Yang ketiga, yaitu yang lebih kecil, bahwa tiada riya ia dengan fardu, bahkan riya dengan ibadah sunnah. Dan apabila ada ia pada tempat yang sunyi, niscaya dia mengerjakan ia akan ibadah yang sunnah itu. Bila datang orang banyak rajin sembahyang sunnah. Bila di rumah seorang kuliah belalu. Nah, bila di tangan orang banyak sembahyangnya rajin, hendak menampakkan bahwa diri ini rajin sembahyang, rajin sembahyang sunnah, sampai orang banyak, banyak orang kan di rumah mana? Nah, mengaji bila wayah mintuha datang rajin supaya dipuji mintuha. Oh ya laki anak pada rajin benar mengaji. Mintuha boleh mana mengaji baraya. Nah, itu berarti ada penyakit hati riya. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya obat bagi riya itu menolak akan segala sebabnya, yaitu 3 perkara. Jadi obat riya itu ada 3. Yang pertama, kasih akan dipuji. Dan ketahuilah bahwasanya obat bagi riya itu menolak akan segala sebabnya. Nah, obat daripada riya itu ya pengarang kitab adalah mencegah, menghindari penyebabnya. Nah, apa penyebabnya? Tuh kata judi puji. Kata judi puji. Nah, penyakit riya itu namanya apa? Kata judi puji, kata judi ambung. Jadi kita tuh ambungan. Nah, bila di diri kita nih orang yang kena ambungan, bahaya berarti itu. Bahaya. Kenapa jadi bahaya? Karena itu menjadi sebab utama muncul penyakit riya. Bahaya. Jika mendasar harap ya, beribadah rajin. Apa namanya, suara bagus, mengaji bagus. Dipuji orang macam-macam suara bagus. Ya, imam dilanggar, pulang ikam deh.
Ya pujian orang itu bahaya, teman kita ketahui ilmunya adalah pujian orang itu berbahaya. Jadi namaran pujian itu bahaya, bahkan bisa menjadi bala bila kada tahu ilmunya. Ya bila kita kada tahu ilmunya, kada kawa memulikakan pujian itu namanya. Puji orang pasalnya muhaikam ujar, Masya Allah makarnya. Amunnya kita kada tahu ilmunya, lalu kita sampai ngakon jadi serlapar lain bahari. Perawatan apa nih, menjaga kulit apa nih, macam-macam lain. Akan orang ini skincare, kan larang banget perawatan kulit disambat orang bumas deh. Nah jadi kayak apa caranya supaya kita ini kada riak ketika dipuji orang. Jadi bila dipuji orang tuh ingatkan alhamdulillah. Bila orang memuji kita, lah kasih berencap sambat alhamdulillah. Dinyatakan di dalam hati bahwa segala puji itu hanya untuk Allah. Jadi orang ini sebujurnya memuji kepada Allah. Kada memuji aku ada, tapi memuji Allah. Nah, Masya Allah jangan dari nikah hanyar jika berduit bang ini bang itu kan memuji dah. Jadi amun kita paham nih orang ini memuji, tujuannya memuji kepada siapa? Gerak kepada Allah. Karena jalla Allah Ta'ala segala puji untuk Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu pujian, segala puji-pujian gasan Allah, kada gasan seorang. Jadi amun kita dipuji orang ingatkan alhamdulillah. Nah, bila kita dipuji orang ingatkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa artinya? Orang ini memuji lawan aku, tetapi sebujurnya hakikatnya orang ini memuji kepada Allah. Jadi amunnya kita paham, amunnya kita sadar bahwa orang ini memujinya secara hakikatnya memuji kepada Allah, maka kita kada bakal jadi orang ambungan. Karena kalau dipuji sedikit, wah aku itu ambungan ngarannya. Aku udah bahasa udah sampai jadi negara udah pintar kamu otak kamu cerdas, aku teh. Nah itu ambungan orangnya kita. Baca kawan yang banyak duit ya jangan salah satu cirinya adalah orang ambungan nih. Bila dipuji misalnya banyak duitnya, banyaknya kawan duit bos di kiau bos aja langsung makanan di mana kita makanan di mana kita jangan hati-hati disambat orang bos itu kan pujian sebetulnya. Cuman mengingatkan di hati kita bila dipuji itu hakikatnya orang memuji kita tuh kepada siapa gitu nah. Jadi hakikatnya orang memuji itu kepada Allah, lain kepada seorang bujur ya. Orang itu memuji untung menyembah ngaran kita. Tapi hakikatnya orang memuji itu kepada Allah. Ya, kita nih harus paham ketika dipuji orang, disambat orang yang bagus-bagus nih. Biar ini bisa benar mendidik anak, ya, biar ini bisa benar anak baharuan macam-macam, biar ini bisa benar bermasak, biar ini bila bermasak panyamanan kan puji orang terus tuh. Biar ini Masya Allah gitu nah. Biar ini dasar sabar benar orangnya, misalnya merawat laki yang gering dia tahan, ada penyerikan misalnya kan dipuji orang terus tuh. Bila kita dipuji supaya kita kada jatuh kepada orang ambungan tadi, supaya kita jangan jadi ambungan, ingatkan pujian itu sebujurnya gisan siapa kan? Pujian itu hakikatnya kepada Allah. Jadi ketika kita dipuji orang, ingat kita pujian ini gisan Allah. Jadi kita kada merasa aku harap, merasa aku nih hebat, merasa aku nih segala-galanya, ada hilang dari situ. Nah bilanya hilang perasaan kayak itu, maka kita ini lepas sudah dari penyakit ria. Pintangan situ dalam kita mencegah masuk ria. Karena jar pengarang kita salah satu yang menjadi sebab masuknya penyakit ria itu adalah katuju dipuji, katuju diambung orang. Ibana orang memuji itu bisa dia salah jual mantap mbahnya. Nang kedua takut dicela. Nah takutan bener disambat, nah kada baik disambati orang kita itu kan takutan gitu nah. Jadi kayak apa bagusnya gitu nah.
Jadi amun kita dicela orang, kalau usah takutan kita, kalau usah takut dicela. Amunnya diri kita, namanya kita disambat orang, kalau usah takutan, kalau usah takut dicela. Jadi jangan katuju dipuji, lawan jangan takutan dicela. Dicela itu disambat orang. Tasarah aja orang menyambatin apakah lawan seorang, tasarah aja situ dosanya tanggung situ masing-masing. Orang menyambati kita, ya alhamdulillah memindah dosa kita kan dosa orang tadi kan selesai kan. Bila ada orang menggibah kita, menyambati kita, dosa kita berkurang, berpindah lawan mencela tadi. Jadi sebujurnya apa karanya tuh bagus saja orang mencela, menggibah kita, menyambati kita namanya bagus. Ya, tujuannya supaya apa memindah dosa kita berkurang. Berpindah wadahnya. Jadi kalau dosa takutan dicela, disambati orang apa-apakah, dosa takutan. Jadi dipuji kada tinggi, dicela, dihina kada tahantak kayaknya. Jadi itu posisi orang yang bujur-bujur kuat imannya telah. Jadi ketika orang itu dipuji, inya kada melambung. Ketika inya dihina kada tahantak. Ini sebab yang kedua tadi apa? Sebab yang kedua tadi takutan dicela. Ini penyakit kita bang. Secara orang awam ini kan takutan disambati. Tapi orang yang paham itu ketika ini dicela malah merasa senang. Merasa senangnya kenapa? Karena dosanya berpindah. Dosanya berkurang berpindah pada orang yang menggibah, mencela tadi. Yang ketiga loba akan umpama harta. Nah ini penyebab yang ketiga yang harus kita hindari supaya riya ini kan masuk ke dalam hati kita. Nah loba akan umpama harta. Tamak jadi kita tuh tamak lawan harta. Tamak lawan harta. Tamak lain lamak lah. Tamak ini apa jadi kita rakos itu apa yuk? Apalah rakos bahasa kitanya. Rakos itu jadi kita kada merasa cukup. Nah rakos atau tamak ini lawanannya qanaah. Kalau qanaah itu merasa cukup dengan yang sedikit gitu. Tapi kalau tamak lawanannya kada merasa cukup terus. Kalau qanaah itu mewarisi sifat syukur, ya orang yang qanaah lah. Besi sifat qanaahnya mewarisi sifat syukur, tapi kalau tamak itu mewarisi riya. Mewarisi riya. Cager riya karena penyakit yang hati muncul gitu. Adapun kasih akan dipuji, maka seperti mereka yang menerkam ia akan musuh banyak di dalam peperangan, supaya dikatakan akan dia orang yang berani. Disambat supaya dipuji orang pawanian. Jadi adapun kasih akan dipuji, maka seperti mereka yang menerkam ia akan musuh yang banyak di dalam peperangan, supaya dikatakan akan dia orang yang berani. Dan obatnya barang yang terdahulu pada obat bagi kasih akan kebanggaan, dan yaitu bahwa mengetahui ia akan bahwa dipuji itu kesempurnaan yang wahamkan disangkanya saja, tiada ada kesempurnaan yang sebenar. Jadi ulang tadi, bila kita dipuji orang, ingat akan orang ini memuji siapa hakikatnya. Bila kita dipuji orang, sebujurnya orang itu memuji Allah, lain memuji kita. Jadi kita ini kada ada bisi napa-napa, la haula wala quwata illa billah, kada ada bisi napa-napa. Bila kita ini merasa diri kada bisi napa-napa, itu bujur sudah itu tandanya. Tapi amun kita ini merasa, oh aku harap, aku alim, aku pintar, aku nang sugih, Allahnya di mana? Tuhannya di mana? Nah, bila kita mengaku diri kita nang sugih, mengaku diri kita nang alim, mengaku diri kita nang
nambungas, mengaku diri kita bahwa mengaku bahwa mengaku nang alim itu kita, mengaku nang alim itu kita, mengaku nang sugih itu kita. Ujar Allah Ta'ala, aku di mana? Bila macam ini syarik Allah Ta'ala. Kenapa jadi syarik Allah Ta'ala? Karena jahiran nih Allah Ta'ala kata. Jadi amun dipuji orang, ingatkan, sanderakan alhamdulillah. Makanya ujar ulama, bila dipuji orang, ingatkan alhamdulillah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Kawa makan, alhamdulillah. Kawa baju hajar, alhamdulillah. Kita kan apa jadi alhamdulillah terus, karena kada lepas kita ini daripada nikmat Allah Ta'ala sedikit pun kada kawa lepas. Jadi setiap saat itu alhamdulillah terus. Kawa berhinak, alhamdulillah. Kawa makan, alhamdulillah. Kawa guring, alhamdulillah. Kawa apa lagi? Kawa kalanggar, alhamdulillah. Awak sehat, alhamdulillah. Banyak duit, alhamdulillah. Apalagi kesokor taras lah. Banyak duit, alhamdulillah. Orgering. Aku lagi ada aku sokor aku orgering aja. Satu mat gering aja. Di mana aku nih aja. Gering aja. Baru sakit gigi aku aja. Satu mat menunggut sampai 4 bulan kalau berpulang aku. Amun orang saleh adalah orang-orang wali. Makomnya orang wali itu dapat nangkat nyaman aja, alhamdulillah. Ini orang walinya. Ada kalau kayak kita nih orang menggerunung aja. Hari marah menggerunung, hari panas menggerunung. Hari hujan, kadang kering tetap pesan ini ya. Itu hari panas, ombaknya menggenang hari sing panasan hujan, kepanasan pulang. Jadi jar Allah Ta'ala salah bersalah. Kayak apa lagi? Kita nih kurang syukurnya aja. Ada duit maramot kita nih. Lain kayak orang nang makamnya sudah sampai lah, orang nang wali ini ciri orang wali, ciri orang wali itu cirinya berduit gak kadang tatap aja senang terus. Nah itu ciri orang wali. Itu cirinya apa? Cirinya salah satunya. Kita kada berduit ramot. Digetuk oleh laki tamparnya ya. Kita kan lainnya malah boleh ke rumah bini kada ingat memakan anak, bini kada ingat memakan kopi, sariklan bini nih. Bila kada berduit merawat itu kita. Tapi kalau orang nang wali, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala itu lain. Mereka kayak apapun keadaannya senang terus, alhamdulillah terus. Karena mereka meyakini kada lepas sedikit pun dan selama hidup tuh kada lepas daripada nikmat Allah Ta'ala. Makanya jar kekanakan bernyanyi itu ada lagu kekanakan, tapi mun kita mengamalkan itu ngalih sebujurnya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ngalih ini tuh di mana-mana kau senang tuh kada berduit kau tak boleh ngalih benar. Kau hanya tak boleh kau terus tak boleh biar penghutang sing banyakan kau aja tak boleh ngalih benar itu. Amun kada berduit ramot, amun wayah berduit nyaman benar deh. Ciri kita adalah menandai diri kita nih. Kita ini masih kita ini bahagianya itu apakah bahagianya lawan Allah atau lawan nikmatnya? Itu harus tahu cirinya. Cirinya amun kita bahagia lawan Allah Ta'ala, bahagia dengan Allah Ta'ala, bahagia dengan kedekatan dengan Allah Ta'ala, maka segala apapun yang terjadi bahagia terus. Berduit gak? Kadang himung terus. Tapi amun kita bahagianya dengan sesuatu selain Allah Ta'ala, ini
ini nang bisa ubah nih. Contohnya bila kita bahagia lawan duit, maka bila wayah berduit bahagia. Tapi bila kada berduit, bila kada berduit laber kucing lalu aja gitu sipakurnya. Kucing lalu aja disipak. Abang mana kucing itu lalu sini. Ngalih juga, kada berduit nih ngalih. Makanya kalau tuh jadi orang sugih, yang kita ada nyamanan gak ada duit. Oh ini anak naik haji aja perlu duit, naik haji aja perlu duit. Berapa kali ini? 50 juta kali ini, 50 kan 40 kali ini. 6 anak haji yang reguler, akhirnya 6 haji plus itu larang lagi. Maka tidak ada faedah baginya. Ada jadi faedah ada jadi apa-apa, bahkan rugi semata-mata dan lagi obatnya bahwa mengetahui akan kenapa nih? Akan cerca Allah Ta'ala pada hari kiamat dan siksanya. Jadi kita ini harus tahu bahwa nanggaran penyakit ria itu karena dicerca oleh Allah Ta'ala. Dicerca itu artinya di apa bahasa kitanya lah, benda kayak dihinakan gitu, dihinakan oleh Allah Ta'ala hari kiamat. Diriwayatkan bahwasanya orang yang ria itu diseru akan dia pada hari kiamat dengan 4 nama: ya murai, ya ghawi, ya fajir, ya khasir. Idhab fakhuz ajraka mimman 'amilta lahu fala ajra laka indana. Karena hari kiamat itu ujar Allah Ta'ala karena kamu tuh dikiau dengan panggilan 4 panggilan: ya murai, ya murai. Yang kedua panggilannya ya ghawi. Yang ketiga ya fajir, ya khasir. Apa artinya yang ya ghawinya? Wahai orang yang merugi, ya mana? Wahai orang yang ria, ya murai. Wahai orang yang ria, ya ghawi. Duhai, hai orang yang sesat. Itu ya fajir. Ya fajir, hai orang yang jahat. Ya khasir, hai orang yang merugi. Izhab, pergilah olehmu, fakhuz ajraka mimman 'amilta. Pergilah kamu, ambil olehmu akan pahala daripada mereka yang beramal engkau karenanya. Jadi disuruh kita ini misalnya kita nih ada riya beribadah, misalnya mengaji rajin, wahai ada mintuha, karena di hari kiamat kan disuruh mengambil pahala mengajinya lawan mintuha. Misalnya kita nih ria ada mintuha hilang, mengajinya karena ingin dilihat oleh mintuha tadi. Supaya mintuha tahu anak cucu kalian mintuha kalian mintuha aja. Minanto kalian rajin mengaji. Jadi karena di hari kiamat namunnya kita beribadah macam itu karena disuruh mengambil pahalanya lawan mintuha. Ambil mintuhanya apa? Jangan ada awam sih itu kayak apa orang membagi pahala di sini. Orang tuh kan dari kiamat masing-masing ya, menurut riwayat itu kan menurut kisah-kisah yang diriwayatkan di kitab-kitab itu orang di hari kiamat tuh kan masing-masing anak lan abah aja ada pinanduan. Mbak sudah bangkit di alam kubur tuh, bangkit di barzakh itu kan karena diburu pada mahsyar selama berjalan kepada mahsyar kumpulan selama menuju pada mahsyar itu karena anak lan abah aja ada pinanduan. Saking dahsyatnya, saking khawatirnya akan nasib masing-masing. Masing-masing khawatir ini kena masuk ke bagian mana, neraka surga, tapi saking takutannya lah. Jadi antara anak lan abah aja ada bebinan dua. Yang selama hidup di dunia aja tak kumpul, namanya tuh anak lan abah itu sebetulnya punya agatan darah ya Allah. Tapi ketika di hari kiamat ada bebinan dua itu. Karena anda sudah masuk sama-sama kan dalam surga ya bebinan dua. Nah itu abahku, itu anakku. Namun sudah sama-sama masuk.
Nah, menyebelum itu ya takutan masing-masingnya, takutan masing-masing. Jadi kayak apa hendak mengambil pahala kawin tuha, amun min tuha aja masing-masingnya apa caranya nih mahatiakan amun sidin sauran. Ini karena di hari kiamat karena orang namaria nanti dipanggil, disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mengambil pahala kepada orang yang kepada siapa tadinya ria tadi kan. Kata kawan, nah kawannya, nah, makanya dia di sini sebutkan ya khasir, orang yang merugi, ya khasir. Ternyata orangnya beribadah, uyuh juga beribadah, cuman kada jadi napa-napa. Cuma ada bang supaya nang jadinya ria itu kawan dihilangkan. Misalnya kita beribadah pengenalan ria, dulu mengaji pengenalan ria, tapi bila mengajinya dirutinkan, dilakukan saben hari. Nah, saben hari mengaji, maka itu kan jadi ikhlas gitu. Walaupun awalnya marga mintoha dulu, mintoha bilang mengaji besokan subuh, bangun subuh, patoh yang masih jadi malu bang sebelum mintoha datang nih, mintoha bilang ke rumah, besong-song bangun subuh mengaji gitu nah. Nah itu ya, kalau pengenalan itu ya. Cuman ketika inya kawa marutinakan saben hari mbah mintuha bulik ditarusakannya, tapi amalannya tadi, nah itu jadi ikhlas jadinya. Ditarusakannya, dirutinakannya digawi saben hari. Mennya orang tak kawa menggawi rutin saben hari, itu insya Allah kada jadi ria lagi. Walaupun kadang-kadang masih muncul ria itu. Masih muncul kadang, cuman ketika ini sudah merutinakan jadi ikhlas. Nah, sama kayak orang dipuji, misalkan ikam tuh amalan rajin, beribadah rajin, namanya sudah orang itu kawa istiqomah rutin saben hari, hendak dipuji kan, hendak dihina kan, tak ada apa lagi nih tak, hendak disambut orang, oh ikam ini parajinnya, kisah parajinnya bibede, ya. Kisah parajinnya, kisah berjangkalnya, amun nak ikhlas ikam ini bibede, disambut orang macam itu, tapi amalnya orang itu sudah rutin beribadah, ada apa ya lagi? Nak disambut orang, kan takutan, hendak dihina orang, kan takutan, hendak dipuji orang, kan kada tampung. Makanya ujar pengarang kita tadi, amun orang sudah istiqomah, ya kada takutan, kada mengharap pujian orang tuh ada. Di mengharap pujian orang kada, takutan dicela kada. Apabila mengetahui akan siksa Allah Ta'ala dan cercanya karena ria itu, niscaya mudah atasnya meninggalkan ria karena suka dipuji manusia. Seperti mereka yang mengetahui akan ada racun di dalam air madu. Nah, jadi amun di dalam makanan toh ada racun, nah, otomatis kita makan kita. Jadi amunnya ria tuh cager, amunnya ria nih, amunnya dipuji orang nih, cager ria, dan ria itu karena berakibat merugi di hari kiamat kena, maka kawan ditinggalkan, kawan diobati gitu maksudnya. Maka mudah atasnya meninggalkan air madu itu. Kesalahan mereka yang tiada mengetahui akan racun yang di dalamnya, maka tertipu ia dan minum ia akan dia, maka binasa ia. Jadi salah satu caranya inilah kita menghindari sifat ria, penyakit ria ini ya kita mengaji, duduk, belajar, membaca kitab pakai ini. Nah, ini tujuannya supaya kita tuh tahu nama ria atau kayak apa. Bila kita tahu ria atau nama kayak apa, kalau kita menghindari, kalau kita mau obati, kalau kita menangkal. Yang kasihan ini adalah orang yang kada tahu, orang yang kada mengaji, orang yang kada hadir di pengajian, yang kada tahu nanggaran racun, nanggaran ria itu kayak apa. Makanya bagi orang yang misalkan digambarkan, dideskripsikan oleh pengarang kitab, nanggaran ria itu kayak dianalogikan dengan kayak racun. Namun orang tahu itu tuh bahwa itu tuh di makanan itu ada racun, kawa menghindari. Tapi amun kada tahu, kada ada ilmunya, kada tinanduk lawan racun,
maka makanan tadi dimakannya lalu jadilah ini itu binasa. Maka tambahan lagi menetapkan ia di dalam hatinya akan bahwasanya sangat besar ruginya dengan membeli puji manusia dengan celak dan siksa Allah Ta'ala, dan akan bahwasanya suka manusia itu tujuan yang tiada bisa didapat, dan barang siapa yang menuntut kesukaan manusia dengan murka Allah Ta'ala, niscaya menjadikan Allah Ta'ala akan mereka itu murka baginya. Jadi amal kita menuntut pujian Allah Ta'ala, menuntut pujian makhluk saja, supaya tujuannya kita beramal supaya dipuji oleh makhluk, maka Allah Ta'ala syarik. Jadi amal kita menuntut pujian makhluk saja, maka Allah yang syarik. Jadi nang bujur adalah kita menuntut supaya Allah Ta'ala kita beribadah, tujuannya supaya dapat pujian daripada Allah. Bila kita dapat pujian dari Allah Ta'ala, maka baritaan makhluk akan memuji kita, akan mengangkat derajat kita. Jadi tujuan kita beribadah adalah supaya kita mendapatkan pujian ridho. Pujian itu maksudnya ridho daripada Allah Ta'ala. Bilanya Allah Ta'ala ridho lawan kita, selesai. Sudah, biar yang lain kayak apa jadi urusan. Yang penting Allah sudah ridho. Ridho Allah Ta'ala itu yang utama. Hendak yang lain kayak apa akan jadi masalah. Tapi namun tujuan kita supaya orang memuji kita, seduniaan memuji kita, tujuan kita yang beribadah supaya dipuji orang. Tapi Allah pada tuju kemana kita begina, kemana kita mengandung pada kawa karena sabarataan alam itu semuanyaan dalam kuasa Allah Ta'ala. Kalau kita hendak pindah ke planet mana, kita kawa karena sabarataan alam ini milik Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala. Rabbul Alamin itu artinya menggenggam, menguasai seluruh alam. Mana-mana kita ada kakan-kakan betapa nonton guru aja berpacaran tuh boleh katanya. Berpacaran tuh boleh katanya. Ya kakan-kakan betapa nih. Jadi jurus boleh berpacaran itu cuman cari tempat yang dimana Allah Ta'ala kan tahu. Di mana nih tuh ya? Jurus kada tahu cari seorang. Kadang-kadang kawan di mana kita berada Allah Ta'ala tahu lah kita. Jadi kadang kawan sebetulnya pacaran tuh ada kawan haram. Kecuali ada tempat namanya Allah Ta'ala kan tahu, silahkan situ. Namun manusia bisa kan tahu. Tapi kalau Allah Ta'ala gerak-gerik kita, bahkan gerak rohani kita Allah Ta'ala tahu. Apa yang kita pikirkan Allah Ta'ala tahu. Apa yang kita pandirakan di dalam hati Allah Ta'ala tahu. Makanya Allah Ta'ala itu tahu bahwa orang ini beribadahnya tujuannya bisa siapa. Ada yang rajin ibadah tapi tujuannya bisa lain aku jadi Allah Ta'ala. Pakai ini. Pakai. Kenapa dikarang petangan? Maka mudah atas meninggalkan yang kesalahan. Tambahan lagi menetapkan dan akan bahwasanya suka manusia itu tujuan yang tiada bisa didapat. Dan barang siapa yang menuntut kesukaan manusia dengan murka Allah, niscaya menjadikan Allah Ta'ala akan mereka itu murka baginya. Artinya Allah Ta'ala itu syarik lawan orang yang beribadah tapi tujuannya lain kepada Allah Ta'ala. Tujuannya kepada makhluk tadi, minta puji, minta sambat, minta sanjung, minta sambat supaya disambat pak alimnya, paling soleh, paling banyak ibadah, disambat itu tujuannya lain itu maulah murka Allah Ta'ala. Adapun sebab riya, yang kedua, maka itu takut dicela manusia. Maka obatnya bahwasanya menetapkan ia di dalam hatinya akan bahwasanya celak mereka itu tiada memberi mudarat jika ada ia yang dipuji pada di sisi Allah Ta'ala. Jadi kita ini
Jangan takutan amunnya kita nih menggawe kebaikan disambat orang. Bagi kamu ya kisah Pak Alimnya, kisah macam-macam, jangan takutan, karena segala sesuatu amal ibadah yang kita kerjakan tujuannya bukan omongan orang lain, bukan pujian atau hinaan orang lain, tapi tujuannya adalah Allah Ta'ala. Disambati orang kan membahayakan orang seorang juga, malah memudahkan seorang. Kenapa jadi mudahkan? Dosa seorang dipindah ke orang lain. Jadi nyaman benar bila disambati orang lah. Sambati orang pindah dosa, digibah orang, yang orang gibah itu salah Pak. Yang penting dosa seorang pindah kayaknya. Makanya orang wali itu disambati orang kalau tak boleh juga lain kayak kita disambati orang tamparan aja. Udah abang yang berarti apa aja nih kalah ya, itulah dengan kita ya lain dan kita lain makamnya, lain tingkatannya lain. Kita ini di bawah orang biasa, ada berisi pangkat apa-apa kita di sisi Allah Ta'ala. Amal orang berisi pangkat, orang berisi pangkat ujiannya adalah dapat ketika dihina, korehing aja. Disambati korehing aja. Kita ada sambati kacangnya di mulut aja. Disambati, kita nak disambati kacang di mulut aja. Abang jambu yang kalah ya. Itu lain kita ini lain. Kita ini orang awam. Kita ini berpandit masalah tasawuf dan kita membandingkan lawan kelakuan orang-orang yang sudah tinggi tingkatannya Allah Ta'ala, tinggi tingkatannya di sisi Allah Ta'ala lainnya. Amun orang yang tinggi makamnya, tinggi pangkatnya, kada terpengaruh hendak disambat orang kada sakit hati, hendak dipuji orang kada tambung. Mas orang lain amun dipuji orang tambung, sambat orang dipuji orang tambung jadi embungan tadi. Itu lain kita dipuji orang tambung, disambat orang sakit hati itu kita. Namun orang wali disambat orang, disina orang kada jadi masalah. Dipuji orang pun kada tambung. Mereka hatinya itu kada pernah berubah, kada pernah sakit hati ketika dihina dan kada pernah merasa senang ketika dipuji. Itu sisi maqam, keadaan hal daripada orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, dan memandangkan akan dia oleh bahwasanya manusia jika mengetahui mereka itu akan kasat riya yang di dalam hatinya, niscaya benci mereka akan dia. Dan bahwasanya riyanya itu tak dapat tiada nyata ia bagi manusia sama ada segera atau lambat. Maka murka mereka itu dan mencela mereka itu akan dia. Dan jika ada yang mengerjakan ibadah dengan ikhlas, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala zahirkan ikhlasnya itu bagi manusia, maka kasih mereka itu akan dia seperti kasih akan dia, dan mendapat ia akan dua puji Allah Ta'ala dan puji makhluk. Nah, jadi maksudnya ini jadi pengalaman kita ketika orang itu ikhlasnya lawanannya riya itu ikhlas. Orang itu amalnya hatinya ikhlas beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, pengaruhnya itu karena akan disayangi oleh Allah Ta'ala. Bila sudah disayangi oleh Allah Ta'ala, maka orang lain makhluk pun akan menyayanginya. Jadi kayak apa cara ikhlas supaya kita nih kalau ikhlas beribadah, beramal ibadah supaya kalau ikhlas kayak apa? Diusahakan kita aja beribadah. Kalau hendak ikhlas itu dijadikan wiridan saban hari. Jadi bila dijadikan wiridan saban hari, nang ibadah nang asalnya riya tadi itu kalau ikhlas. Asal digawi saban hari. Jadi menyawaya pemulaan misalnya mengaji nih, marga mengajinya nih, pemulaan itu sebabnya karena mintuha datang tadi. Jadi mintuha datang mengajinya, tapi imbahnya digawinya saban hari. Mintuha boleh tetap mengaji terus, bila subuh misalnya mengaji terus, karena mintuha datang mengaji terus. Jadi asalnya nangaria tadi itu berubah jadi ikhlas bila jadi amalan saban hari. Bila amalannya saban hari jadi ikhlas. Jadi kayak itu juga kita nih kalau hendak merasakan khasiat satu amalan itu harus dirutinakan.
dirutinakan. Kita misalkan amalan itu misalnya mengaji saben hari, inilah manfaatnya membaca Quran dalam sedikit menjelaskan manfaat mengaji membaca Quran. Bila kita tuh mengaji membaca Quran saben hari, itu nang kada baiknya mulai di diri kita, napa kada baik kelakuan kita nang kada baik, barakat kita tuh rajin mengaji saben hari itu hilangan. Nang asal kita nih katuju memandir menyambut kurang. Bila kita tuh rutin mengaji saben hari, kita kan sebanyak-banyak, tapi rutin kita mengaji, misalnya baca Yasin kan saben hari gitu nah. Tapi barakat kita baca Yasin saben hari itu kayaknya ada tuh saatnya kayaknya kita nih mengurangi nang asalnya menggibah 2 jam jadi sejam. Nang asalnya saja berubah jadi setengah jam menggibah. Enaknya hilang sampai kada menggibah lagi. Bila sudah di awak kita ini hilangan nang kada baiknya, kayaknya nang berat kayaknya terasa tuh napa kalanya nang di nang sarumah lawan kita tuh itu kayaknya jadi baik beritaan. Nang di rumah kelakuan anak kita kah, anak bini kita, laki kita kah, itu kayaknya jadi baik beritaan. Bahkan bila sudah sampai di rumah itu baik beritaan, panggilnya sakampungan itu nah sekitar sakampung jadi nang tatayan rumah tuh kayaknya terasa manfaatnya juga. Nang lingkungan sekitarnya tuh, nang bahari lingkungannya mungkin kada baik gitu nah, banyak nang nakal dan serabanya, itu barakat kita mengaji saben hari itu kayaknya hilangan. Nah itu ulun merasakan bujur gitu. Itu ulun merasakan bujur pengalaman bahari gitu. Bila kita ini rutin mengaji saben hari, nang mana kada baiknya hilangan gitu. Nah hilangan itu dari terasa itu mengaji aja itu membaca Al-Quran saben hari hilangan beritaan itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.